Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Terima kasih ibu-ibu sudah dapat berhadir pada pertemuan kita hari ini. Dan untuk kita belajar bersama hari ini, kita akan melanjutkan sesi keempat, yaitu sambungan dari sesi ketiga, mendukung perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Nah, untuk sesi keempat ini yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu sudah menepati janji diri sebagaimana pembahasan kemarin? Apa itu stimulasi? Baiknya saya memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu stimulasi. Stimulasi merupakan rangsangan yang dilakukan oleh kedua orang tua pada janin hingga melahirkan. Tujuannya adalah untuk merangsang sistem indera, baik itu penglihatan, pendengaran, pencahayaan, perabaan, pembauan, dan lain sebagainya. Stimulasi ini juga termasuk gerak kaki dan jari-jari tangan hingga berkomunikasi. Itulah yang dimaksud dengan stimulasi. Mengapa stimulasi itu penting pada janin? Nah, ibu-ibu, stimulasi itu sangat penting bagi si janin. Stimulasi komunikasi ini dapat dilakukan oleh bapak dan ibu dengan cara membacakan doa-doa, mendengarkan lagu-lagu yang lembut, mengucapkan kata-kata bijak. Itu semua termasuk stimulasi yang dapat dilakukan pada janin, khususnya simulasi komunikasi. Oke, kita sekarang akan membagikan kelompok menjadi dua. Ibu-ibu bisa sebelah sini satu, dan ibu sebagian coba ke sebelah sini. Jadi kita di sini akan membagi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang bentuk-bentuk simulasi apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu kepada janin dalam kandungan. Nah, nanti kita bahas secara bersama terkait bentuk-bentuk stimulasi yang dapat dilakukan di rumah. Oke, kita berikan waktu kepada ibu-ibu untuk menyelesaikan diskusi ini terkait dengan bentuk-bentuk stimulasi yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu di rumah. Oke ibu-ibu, saya harap diskusi tadi sudah siap, dan sekarang kita minta giliran ibu-ibu untuk mempresentasikan di depan ibu-ibu lainnya bentuk-bentuk apa saja yang dapat dilakukan oleh ibu dan ayah terhadap sejanin. Bentuk stimulasi apa ibu? Ayo. Oke, siapa duluan? Kelompok A ataupun kelompok B? Oke, kelompok A ya. Oke, lanjut. Oke, kita tepuk tangan kepada kelompok A yang sudah mampu menyampaikan bentuk-bentuk apa saja yang dapat dilakukan stimulasi terhadap si janin. Tepuk tangan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wati yang telah memberikan bentuk-bentuk stimulasi yang dapat dilakukan oleh ibu dan ayah kepada si janin. Dan itu benar sekali. Sedikit saya menambahkan, stimulasi ini dapat dilakukan mulai dari mengaji, bernyanyi dengan lembut, mengucapkan kata-kata kasih sayang. Karena di sini ada tiga bentuk stimulasi yang dapat ibu dan bapak lakukan kepada si janin. Yang pertama dalam bentuk pencahayaan, yang kedua
dalam bentuk berupa suara, dan yang ketiga adalah sentuhan. Dan dari ketiga bentuk stimulasi yang dapat dilakukan ini bisa ibu lakukan di rumah, baik di malam hari maupun di pagi hari. Sebagai contoh, ibu melakukan pencahayaan, bisa sambil menyapu di depan rumah. Ibu mengarahkan janinnya ke matahari. Jadi karena di sini si janin kalau sudah usia 14 minggu itu sudah merasakan apa yang dilakukan oleh ibu itu sendiri. Dan begitu juga dengan stimulasi sentuhan, itu bisa dilakukan oleh si bapak terhadap si janin yang masih berusia 14 minggu ataupun sudah 20 minggu. Itu bisa dengan cara meraba, menyentuh, biar rangsangan si janin itu lebih aktif ya. Selanjutnya stimulasi dalam bentuk suara. Stimulasi dalam bentuk suara ini bisa kita lakukan dengan cara mengaji, bernyanyi dengan nada yang lembut, ataupun hal-hal lain yang berdampak positif bagi si bayi juga dapat dilakukan oleh bapak dan ibu. Itu merupakan stimulasi yang dapat dilakukan. Perlu ibu ketahui, kegiatan pemberian stimulasi ini dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin yang meningkatkan kemampuan panca inderanya, yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan untuk janin itu sendiri. Janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil. Tujuannya adalah untuk memastikan anak lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Itulah gunanya apa pentingnya stimulasi pada si janin hingga memberikan makanan yang sehat dan penuh gizi untuk ibu hamil itu sendiri. Oke, setelah kita banyak membahas tentang apa itu stimulasi terhadap si bayi dan banyak hal-hal lain seperti bentuk-bentuk apa saja yang dapat kita lakukan terhadap, maksudnya bentuk-bentuk stimulasi yang dapat kita lakukan terhadap janin itu sendiri. Oke, silakan ibu-ibu menulis pada tabel agar bisa dipraktekkan di rumah sebagai janji diri ibu-ibu agar bisa menerapkan pada bayi masing-masing. Oke, bagi ibu-ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan stimulasi, maka dapat menghubungi layanan kesehatan terdekat seperti posyandu, puskesmas, ataupun bisa langsung menanyakan kepada saya sendiri sebagai pendamping PKH. Nanti bisa saya mendampingi ibu-ibu. Oke, silakan ibu-ibu menulis rencana yang dapat dilakukan di rumah terkait materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Itu sebagai janji diri ibu sendiri yang sehingga bisa ibu terapkan di rumah sendiri. Akan mengumpulkan tabel janji diri, dan besok di saat kita bertemu saya akan menanyakan apa saja yang telah dilakukan oleh ibu-ibu sendiri pada janin sebagaimana janji diri yang telah ibu berikan kepada saya. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu sudah menghabiskan waktu pada pertemuan hari ini. Semoga ibu-ibu sehat semua dan janin ibu sehat semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.